تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمتنا بأنوارهم وبأسرارهم بنفعات في الدارين آمين إلى أن قال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشافعي رضي الله عنه من لم يسن نفسه لم ينفعه علمه. وقال رحمه تعالى من أطاع الله بالعلم نفعه سره. Man utai saban wong taat sapa man Allah Gusti Allah taala muhul Allah bil ilmi kan ilmu nafa'a moko manfaatihu ing man apa sirruhu sirrun man. Qala dawu sapa Imam Syafi'i min ahadin ora ana saking suci illa lahu kejaba lahu keti ahad sapa muhibbun apa muhibbun wong kang demen wa mubghidun wong kang benci. Jadi tidak ada satupun sampean itu kecuali ada yang senang, ada yang tidak senang gitu nyo. Terus sinten Gus sing seneng? Ya orang sekitar sampean. Yang enggak senang ya orang sekitar sampean. Saya misalkan, ya orang sekitar saya. Orang sekitar saya ada yang senang saya, juga ada yang tidak senang saya. Pasti itu. Wah, mosok ono arek sampean misalkan pondok Majirin ono arek asedia seneng sampean gak seneng sampean itu kok didalani kita mboten gak mungkin. Sampean lumayan Jakarta ono arek Denpasar seneng sampean sampai gak seneng sampean piye ceritane kecuali masalah wedok. Masyarakat itu seperti itu. Jadi siapa yang mencinta sampean ya orang sekitar sampean, siapa yang membenci sampean ya orang sekitar sampean gitu. Gak ono dalani. Waku ngene, santri sak meniki kae ora mungkin seneng aku kabeh. Ora mungkin seneng aku kabeh, ora mungkin gedeng aku kabeh. Iku wis Gusti Allah gawe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah. آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اغفر لي ولوالدي ولمشايخنا والمؤمنين آمين يا الله آمين. زرنا زيارة الحرم الشريفين زيارة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syafi'i wa qala man ma min ahadin illa lahu muhibbun wa mughidun. Fa idza kana kadzalik lamun kaya fa idza kana lamun ono apa perkara kadzalika kadin mukunu fakun moko ono sapa sira min ahli taatillah saking ahli taat marang Gusti Allah azza wa jalla mu'akum zuhur. Waruya diriwayatake an Abdul Qahir ibn Abdul Aziz sedune Syekh Abdul Qahir ibn Abdul Aziz kana ana rajulan sholihan warian ana sapa Syekh Abdul Qahir iku rajulan wong lanang sholihan kang saleh warian kang wirai wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qahir ibn Abdul Aziz yas'alu takon sapa Syekh Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu min masaila saking bermasalah fil wara'i dalam wirai. Apa itu Syekh Imam Syafi'i napa niku wirai? Wa Syafi'i rahimahullah taala li wara'ihi yaqbalu alaihi nggih. Wa Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah rahmatihi Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah iku yuqabbilu ngoten. Yuqabbilu nyucup sapa Syekh Imam Syafi'i alaihi ngatasi Syekh Abdul Qahir li wara'ihi krana wara' ini Syekh Abdul Qahir. Wa qala li syai' yauman ayyuma afdalus sabr wal mihnah. Wa qala al-dawu sapa Syekh Abdul Qahir li Syafi'i mari Imam Syafi'i yauman ing dalem siji dina. Yai Syekh Imam Syafi'i Mbah Yai yauman ing dalem dina ayu ma'afdul uta ing dine utama as-sabru iku sabar awil mihnatu utawa cobaan. Apa yang lebih utama wahai Syekh? As-sabru utawa apa iku sabar? Hal huwa as-sabru am al-mihnatu awil mihnatu atau ujian minhah apa minhah mihnah nggih awil mihnatu ono sing nun sik gak ono ya awil mihnatu awil mihnatu utawa cobaan awil tamkin utawa pasrah. Mana yang lebih utama, sabar mihnah atau tamkin? Mihnah niku ujian, tamkin itu pasrah. Faqala Syafi'i rahimahullah taala at-tamqinu utawi tamqin masrahake maring Allah iku darajatul anbiya'i derajat pira-pira nabi wala yakun lan ora ana apa tamkinu tamkin illa ba'dal mihnati kejaba sausi ujian. Manane wong wis bar diuji sudah mencapai level tawakal, kemudian selanjutnya makomnya adalah apa jari Gusti Allah tamkin. Fa idzam tukhina
sabaro moko sabar sapa man. Fa idzam tuhina moko idal semangsane den coba sapa man sabaro moko sabar sapa man. Wa idza sabara indal semangsane sabar sapa man makana moko tamkin sapa man. Tamkin itu sudah keadaan cara paribasane nek cara Jawa niku cara Jawa filsafat Jawa itu rendahkanlah dirimu sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Maknanya ini kalau orang Jawa seperti itu masih ada ihtimal cara di taskhih itu masih ada yang kurang pas lah gitu. Tapi maknanya kurang lebih seperti itu. Sabarlah terhadap ujian yang menimpa dalam diri kita sampai kita sendiri tidak merasakan bahwasanya kita sedang diuji. Dalam sebuah ujian dalam diri kita apapun saking ikhlasnya, saking sabarin maring ujian Gusti Allah, kita nggak kroso nek kita sedang diuji. Maknanya kita sedang sabar, iku saking puncak-puncak sabar, malah gak kroso nek sabar, malah dadine syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge tamkin. Wis apa jare? Misalkan wong kecoba melarat, wis saking melarate wis gak kroso nek dhewe iku melarat, wis seneng wae. Nah. Wah, macem-macem. Wong dicoba napa? Naudzubillah, loro misalkan. Saking suwene loro wis miskin wis macem-macem wis dalane wis gak kroso nek iku loro. Saking wis dadi kehidupan itu sendiri. Itu tamkin. Jadi ba'dal mihnah wasabru alal mihnah, setelah adanya ujian dan bersabar atas ujian tersebut, wa tamakkana bis sabri hatta yakhruja min mihnati fa ka'annahu la yumtahanu, sehingga dia keluar dari ujiannya seakan-akan dia tidak pernah diuji, sehingga dia sudah menjadi orang yang tamkin. Ini darajatul anbiya. Manane nabi niku, para nabi niku ujiannya sing paling gede. Ujian sing paling gede ya nabi. Yang paling abot ya nabi. Dan beliau sudah mencapai dan melampaui level ujian itu sebagai sebuah sabarnya sudah terlampaui sehingga menjadi tamkin. Setelah selesai. Ini Kanjeng Nabi dawuh asyaddukum bala ana sak luwe-luwe banget cobaan, balak, musibah itu saya, kata Rasulullah. Summal amsal. Kemudian orang yang levelnya di setelahku. Semakin orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya semakin orang itu diuji oleh Allah, yang ujian itu levelnya otomatis melebihi level orang-orang di bawahnya. Gambarannya itu Cak, logikanya Cak. Kanjeng Nabi memerintahkan kita melalui ajaran risalah Muhammadiyahnya. Al-Quran juga memerintahkan isbiru, bersabarlah. Kita baca. Maknanya Kanjeng Nabi memerintahkan bersabar, dan itu perintah Allah. Maknanya Kanjeng Nabi sendiri juga bersabar. Sehingga level kesabarannya yang ada pada Rasulullah otomatis lebih tinggi ujiannya daripada yang di bawahnya. Misalkan begini, Rasulullah sebagai qudwatul ummah, uswatun hasanah, sutupotulodo kita sedaya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku terus merintah sampean sabar. Berita kepada kita sabar. Tapi level ujian kehidupannya itu baru level 5 misalkan. Terus ono umatnya level ujiannya level 7.
Terus umat niku krungu dawuh Kanjeng Nabi. Sabaro. Sabar pripun Kanjeng Nabi? Ya sabaro. Lho sabar kula niku pun level 7. Jenengan tasik level 5. Yo gak apa-apane kali kula lah. Apa gak kecil Kanjeng Nabi. Nah, maknanya setiap ujian umatnya itu pasti Rasulullah lebih tinggi oleh tahammul syidahnya itu pasti paling tinggi. Sehingga siapapun umatnya setelah Rasulullah SAW yang mengadukan terkait apapun ujian pasti ambek Kanjeng Nabi sudah terukur, sudah ngerti karena Kanjeng Nabi sudah melampaui itu semua. Tidak ada lagi yang kemudian orang umatnya protes, Kanjeng Nabi kok enak men jenengan ngongkon sabar. Aku lho apa musibahku level sak meten. Jenengan tasik level lah. Niku pasti seperti itu. Begitu juga makanya summal amsal setelahnya baru para orang-orang sahabat, kibarus sahabat, kibarul aulia, kibar a'immah, kibar al-ahibba. Selalu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ba'dal mihna fa idzam tuhina sabara. Wa idza sabara makana tamkin ala tara putra ningali sapa sur anallah Gusti Allah imtahana menguji sapa Allah Ibrahim alaihissalam ing sidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa makana mongko nuli tamkin pasrah sapa Ibrahim ing Allah. Wamtahana lan menguji sapa Allah Nabi Musa alaihissalam. Summa makanahu mongko nuli tamkin sapa ani para wali di Gusti Allah niku sering didhawuhna punjere jagat. Mergo nek wis wali wis gak kuat, wis ngangkat, wis ngeluh marang Gusti Allah. Apa? Dunya owah geger. Ini banyak sekali apa yang kemudian kita tidak tahu betapa disonggoni kawula ni menungso niki, kita sedaya niki disonggo kali orang-orang khusus oleh Allah, apa? Orang-orang khos di mata Allah. Lamun seumpama donya niki ditanggung karo menungso umume wis meledos kebiyen. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtahana Musa alaihissalam summa makanahu. Yang pernah kita dengar ceritanya adalah pada saat Madinah pada zaman Sayyidina Umar terjadi gempa. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar memegang tanah. Ya ardi, wahai bumi, belum waktunya kamu seperti ini. Belum saatnya. Bumi wedi karo Sayyidina Umar. Durung wayahe. Akhirnya anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Summa makanahu wamtahana lan saniki para wali-wali di Gusti Allah kata sing sampun dibundut dening Gusti Allah. Maknane sing nyangga-nyangga bumi punjer-punjer paku-paku bumi niku pun kata sing dicabut. Sehingga apa? Banyak musibah, banyak apa yang asalnya tertanggung oleh para aulia Allah, para kekasih Allah, sekarang tidak ada yang menanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Summa makanahu moko ditamkin sapa Nabi Musa alaihissalam ing bala utawa mihnah. Wamtahana lan menguji sapa Allah Ayyub ing Nabi Ayyub alaihissalam. Summa makanahu wamtahana Sulaiman alaihissalam. Summa makanahu wa atahu mulkan wa atalan paring sapa Allahu ing Nabi Sulaiman mulkan ing kerajaan. Watamkin titik. Watamkin uta tamkin iku afdhalud darajat, luwih gedhe-gedhene derajat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa kadzalika kadrim kunu makkanna ngungangake sapa kita Allah. Dadekno tamkin sapa kita Allah li Yusuf maring Nabi Yusuf fil ardi dalam bumi. Wa Ayyub lan maring Nabi Ayyub alaihissalam ba'dal mihnatil azimati sakwise ujian sing paling gede. Mukina den tamkin itu makana mang dadekake tamkin sapa Allah. Makana dadekake tamkin sapa Allah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum wa ataina lan paring sapa kita Allah hu ing Nabi Ayyub ahlahu ing bojone Nabi Ayyub wa mislahum lan sepadane ahlahu ma'hum sertane ahlahu al-ayah. Fa hadzal kalam mengkotai kalam min Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala yatullu dawe Imam Syafi'i kados mengketen rahimahullah ngrahmati ing Nabi Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah yatullu nuduhake apa hadzal kalam ala tabahhurihi ing atase nyegorone Imam Syafi'i fi asraril Qur'an ing dalem pira-pira rahasia-rahasia Al-Qur'an. Wonten dawuh kados Imam Syafi'i ngeten iki nuduhno tabakhur. Syafi'i sampun oleh itilak mutalaah maring Al-Qur'an niku kados ngoten niku. Wa tilaihi lan mutalaah Imam Syafi'i fi asraril Qur'an. Ala maqamatis sa'irina ila Allah minal anbiya wal auliya. Meneliti Imam Syafi'i wa tilaihi lan meneliti Imam Syafi'i ala maqamatis sa'irin ngatasi makom-makomi pira-pira kang lumaku ila Allah marang Gusti Allah. Jadi Imam Syafi'i mempelajari Al-Qur'an bukan Al-Qur'annya saja, tapi mempelajari orang-orang yang menjalankan Al-Qur'an. Mergo Al-Qur'an niku harus ada yang mengucapkan dalam arti menjalankan. Makanya wonten Al-Qur'an wonten Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi selanjutnya orang yang berjalan di jalannya Rasulullah. Tidak bisa langsung patokan Al-Qur'an tok. Cuma greng tok Al-Qur'an boten saged. Kita ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penelitian Imam Syafi'i meneliti Al-Qur'an juga meneliti orang-orang yang al-sa'irina ilallah. Orang-orang yang berjalan makom-makom orang-orang yang menempuh berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala minal anbiya saking pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Wa kullu zalika utas kabeh mengkono iku min ulumil akhirah saking ilmu akhirat. Itu ilmu yang khas, ilmu akhirat. Allahu Akbar. Wakila la jarkil Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dawuhna maring Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mata yakunu rajul aliman. Kanjeng Imam Syafi'i sinten sih ingkang dipun wastani tiyang niku alim. Mata itu kapan yakunu ana sapa rajul lanang niku alim alim. Kapan niku tiyang dianggap orang alim? Qala dawu sapa Imam Syafi'i idza tahaqqaqa fi ilmin idza tahaqqaqa ing dalem semangsane nyotokno sapa alim utawa rajul fi ilmin ing dalem ilmu fa alimahu mongko ngerti sapa rajul ing ilmu wa ta'arrada li sa'iril ulum wa ta'arrada lan diplamerake atau apa bahasa Jawa apa diplamerno dikaitno li sa'iril ulumi wa ta'arrada lan mengkaitkan
di sa'ir ulumi maring sekali di pura-pura ilmu. Fanadoro moko angen-angen sopo rajul fima ing dalam perkara fata kang ilang opo mahu ing rajul. Fa inda dalika moko ing dalam semangsa kono fanadoro fima fatahu yakunu moko ana sapa rajul iku aliman wa alim. Nggih kriterianya Imam Syafi'i unik niki. Imam Syafi'i ditangleti Syekh sinten sing dianggap orang alim niku. Dawuh ngeten. Apabila seseorang itu sudah tahakkuk fi ilmi fa'allamahu, kemudian dia fa'allamahu moko ngulangno sapa rajul ing ilm. Wa ta'adzadha li sa'ir ulum, kemudian dia terkait atau mengaitkan dengan banyak ilmu yang lain. Fanadhara fi ma fatahu, kemudian orang itu memandang pada hal yang terlewat bagi dirinya. Fanadhara fi ma fatahu fa inda dzalika yakunu alim, maka disitulah beliau sudah dianggap sebagai orang alim. Idza tahaqqaqa fi ilmin fa'allamahu wa ta'arrada li sa'iril ulum. Fanadhara fi ma fatahu fa inda dzalika yakunu aliman. Li'annahu qila lijalinus, karena li'annahu kelakuan gila dan ucap lijalinus maring filosof namanya Jalinus. Innaka sira Jalinus tak muru perintah sapa sira lidai maring obat lidai maring penyakit al-wahid kang siji bil adwiyatil kasirati kelawan pira-pira obat al kasirati kang akeh al mujma'ati kang den kumpulno. Pripun niku Pak Jalinus? Seorang ahli medis, ahli filosof, tapi kok sampean kok hanya karena satu penyakit kok merekomendasikan banyak obat. Faqala innamal maksud minha wahid wa innama yaj'alu ma ghairuhu litaskuna hiddatahu. Faqala moko jawab sapa Jalinus, innamal maqsudu aning mesti kang den tuju minha saking adwiya al kasura iku wahidun siji. Yang saya maksud cuma satu. Wa innama yaj'alu ma'ahu ghairu wa innama yaj'alu ma'ahu ghairu angin pistini den dadekake ma'ahu sertane wahid apa ghairuhu liyane angin pistini den dadekake ma'ahu sertane wahid apa ghairuhu liyane wahid litusakkina khiddatahu litaskuna hiddatuhu, litaskuna supaya anteng apa hiddatuhu ketajamane wahid. Kenapa ke obat yang lain dicampur? Supaya untuk menurunkan dosis ketajaman akurasi obat yang satu tadi itu. Li'annal ifrada karo sering ijeno qatilun iku mateni. Li'annal ifrat kalau seding deweni iku qatilun iso malah mateni, malah sangat tinggi dosisnya. Fahada maka utawi iki wa amsaluhu lan sepada dihada
mimma bayane saking perkara la yuhsa kang ora kaitung inilah dan semacam ini mimma la yuhsa dan banyak hal yang tidak terbilang yang lain ya dulu nuduhake ala uluwi martabatihi ya dulu nuduhake apa haza wa amsaluhu ala uluwi rutbati ngatasi dure pangkati Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi ma'rifatillah indal ilmu ma'rifat marik Allah wa ulumil akhirati lan ilmu akhirat. Jadi tamsilnya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kados ceritanya Jalinus mau. Idza tahaqqaqa fi ilmin fa'allamahu wa ta'arrada li sa'iril ulum fanudira fi ma fatahu fanadara fi ma fatahu fa inda dzalika yakunu aliman. Gak definisinya mawon angel pahamane saking oleh kriteria sangat rumit saking ibarat coro timbangan itu timbangan sing timbangan emas kacek setengah gram wis ketok timbangan kiloan yo kacek sak gram 2 gram gak ketok. Nah ini kriteria orang alim yang definisi Imam Syafi'i ini kriteria yang paling tinggi paling rumit sehingga di situ dikatakan levelnya bukan orang alim itu adalah orang yang paham ilmu A B C D itu level timbangan yang pertama. Timbangan selanjutnya baru ngerti ini lama selanjutnya ini level yang paling rumit ini disampaikan kalau seseorang itu sudah tahakkuk di dalam ilmunya, fa'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Wa tu'radu li sa'iril ulum, kemudian dia dibandingkan banyak ilmu yang lain, bab yang lain. Fanadhara fi ma fatahu, kemudian dia melihat apa yang kehilangan atau yang terlewat dari dirinya. Fa inda dzalika yakunu aliman. Fanadhara fi ma fatahu, kemudian idza tahaqqaqa fi ilmin fa'allamahu wa tu'radu li sa'iril ulum fanadhara fi ma fatahu wa alam nih dereng kepanggih kula niki mungkin saged paham mungkin. Seseorang yang tahakkuk dalam ilmunya, kemudian dia mengajarkan, kemudian diperlihatkan dari sisi aspek ilmu yang lain, fanadhara fi ma fatahu, kemudian dilihat dari apa yang terlewatkan, terlihatlah apa yang terlewatkan. Pada disitulah orang itu baru bisa kelihatan alimnya. Wallahualam. Wa amma iradatuhu bil fikhi wal munadharah.
ila hadrat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mboten ngertos di Fatihah, mungkin saged ngertos wae. Wa imma iradatuhu anapun utawi kersone atau tekadnya Imam Syafi'i bil fikhi dalam ilmu fikih wal munadharah lan ilmu munadharah fihi ing dalam fikih ngoten wal munadharah fihi wajhullah ngoten wajhullah krana Gusti Allah ngoten mawon ta'ala mur Allah fayadul mukunu dali alih ngatasi iradatu bil fikhi wal munadharah fihi ma opo riwayat ruwiya kang den riwayatake anu saking Imam Syafi'i anna usri Imam Syafi'i qala dari Imam Syafi'i maka bisa dilihat dari apa yang telah diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau suatu ketika berkata berdawuh qala Imam Syafi'i wadattu anna an-nas intafa'u bihadzal ilmi wa ma nusiba ilayya syai'un minhu fangdur kaifa attali ala afadil ilmi wa talabil ismi lahu wa kaifa kana munazzahul qalbi anil iltifat ilaihi mujarradun niyati fihi liwajhillahi ta'ala wadattu angen-angen sapa ingsun annas ing menungso intafa'u padha ngalap manfaat sapa annas bihadzal ilmi kelawan ikla ilmu saya ingin semua manusia mendapatkan manfaat dari ilmu ini wa manusiba ilayya wa ma perkara lusiba kang den nisbat napa ma ilayya maring ingsun syai'un minhu nggih. Wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Wa ma te perkara nusiba kang den nisbatno ilayya maring apa suci minhu saking ma. Wa ma te perkara nusiba kang den nisbatno ilayya maring sun apa syai'un suci minhu saking ma. Fangdur moko angen perhatikanlah. Fangdur moko perhatikanlah kaifa at-tali' kaifa alika apa at-tali meneliti sapa ingsun utali saged at-tali'u meneliti sapa ingsun ala afatil ilmi ngatasi bahayane ilmu afaqil ilmi napa tak napa qaf tak ala afatil ilmi ngatasi bahayane ilmu wa talabil ismi lan nyupres jeneng lahu maring ilm wa kaifalan hale opo wa kaifalan kaya opo kana ono wa kaifale kaya opo kana ono sapa Syafi'i iku munazzahul qalbi dan bersihake atine wa kaifalan hale kaya opo kana sapa Syafi'i iku munazzahul qalbi dan bersihake atine anil iltifat saking noleh ilahi maring ilmu atau ilaihi maring syai'un mujarradan niati kelawan miliki niat fihi ing dalem ilmu mujarridin niati hale wong kang mujarridan niati hale wong kang nyijake menyatukan niat jaridin kang ngosongake niat menyatukan niat fi indal ilmu liwajhillahi krana ridhone Gusti Allah wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu ma nadartu ahadan qattu fa ahbabtu ayu khati'a
Mana dortu ora debat sapa ingsun, tidak berdiskusi sapa ingsun ahadun suwiji. Fahbabtu mongko demen sapa ingsun ayukhti yen to salah sapa ahad. Saya tidak pernah merasa berdiskusi, berdialog dengan seseorang terus rasanya saya ingin dia itu salah. Enggak. Selalu bicarane sajane wong iku bener. Tidak ada perasaan sedikit pun menyepelekan siapapun. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala al-Daws Imam Syafi'i, ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu an yuwaffiqa yusaddada wa yu'ana wa yakuna 'ala ri'ayati min Allah Ta'ala. Wa qala al-Daws Imam Syafi'i, ma kallamtu ora gunemi sapa ingsun, tidak pernah berbicara saya ahadan ing suwiji qattu sama sekali illa ahbabtu kejaba demen sapa ingsun aywafaqa yento den paringi taufik sapa ahad wa yusaddadalan den turuti sapa ahad wa yu'ana lan den tulungi sapa ahad wa yakuna ono alai ngatasi ahad apa riayatun pertolongan wa yakuna ono alai ngatasi ahad apa riayatun pertolongan minallahi saking Gusti Allah Ta'ala wa mahalul Allah wa hifdun dan penjagaan. Wa ma kallamtu ahadan qattu wa anna ubali an yubayyina Allahul haqqa ala lisani aw ala lisani. Ma kallamtu tidak pernah berbicara ingsun ahadan ing suwiji qattu sama sekali. Saya tidak pernah berbicara dengan siapapun sama sekali. Wa ana uta ingsun iku ubali peduli perhatian ayu bayyina yang terjelasake sapa Allah Gusti Allah al-haqqa ing kebenaran ala lisani ngatasi lisan ingsun au ala lisani itu lisani ahad. Saya tidak pernah berbicara dengan siapapun terus saya peduli siapa yang benar di antara kita, enggak pernah. Imam Syafi'i memikirkan seperti itu. Pokoknya bicara Allah menyampaikan kebenaran bisa lewat lisanku, bisa lewat lisannya dia, sama-sama itu adalah kebenaran dari Allah. Tidak terus kemudian perasaan gengsi nopo-nopo jauh, hayhat jauh. Wal'iyadu billah. Kadang-kadang menungso niku kena perasaan gengsi niku repot. Kebenaran kalau itu datang dari orang lain, dia mending nggak ngambil itu kebenaran. Itu yang naudzubillah min dzalik sebenarnya sifat dasar daripada siapa? Iblis. Itu sifat dasar daripada iblis itu. Dia tahu kebenaran, tapi kalau kebenaran itu ada pada orang lain, dia nggak mau. Takabur itu kan batul haqqi menolak kebenaran. Nah niki naudzubillah min dzalik, kadang-kadang kita harus introspeksi, seringkali itu penyakitnya orang alim. Penyakitnya wong alim niku nggih punika gengsi menawa kalau kebenaran itu atau usulan yang lebih jitu, usulan yang lebih pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih efektif dan efisien dan seterusnya dalam musyawarah, kok kemudian muncul dari orang yang mungkin levelnya di bawahnya. Dia gengsi. Wah, akhirnya dalam rangka supaya usulan itu tidak diterima, dicari-carikan alasan supaya tidak dipakai. Ditolak oleh musyawirin yang lain. Nah inilah naudzubillah min dzalik. Dan ini penyakit itu sangat berat, itu penyakit seperti itu. Sama nggak kroso saiki. Kroso ben nek sama di masyarakat ketemu wong macem-macem. Sampean merasa senior. Terus kemudian ada orang
anggota baru junior, terus kemudian ternyata pemikirannya lebih cemerlang, lebih jitu, lebih des-des. Zaman iki sopo arek bikin sore iki, lah kan? Perasaan seperti itu. Itu adalah sudah batrul haqi, menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik, dan itu adalah sifat primordial kenapa? Sifat dasar kenapa iblis itu kemudian dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam? Dia kan orang kemarin sore. Ini bukan soal orang kemarin sore atau kemarin malam. Ini soal Allah menitipkan kemuliaan khalifah fil ardi kepada Nabi Adam yang kemudian tidak dititipkan kepada iblis. Kalau mau menolak itu berarti dia menolak Allah, bukan menolak Adam. Nah, disitulah hakikatnya kita harus tahu bahwasanya semua itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Gitu sifat. Kalau dasarnya sifat ikhlas dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli siapapun menyampaikan. Wa ana ubali ayyubayyina Allahul haqqa 'ala lisani aw 'ala lisani. Saya tidak pernah berkata kepada siapapun dan kemudian saya memperhatikan, oh, soalnya perhatikan aku lebih benar. Bukan begitu. Menyampaikan saja. Kemudian ternyata yang mukhatabnya itu mempunyai argumentasi yang lebih kuat, ya diterima. Dan itu tidak kemudian dia merasa, beliau Imam Syafi'i merasa rugi atau gengsi. Ini sudah nggak ada peduli kepada pujian makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu cerita yang seperti ini ya sering dulu diceritakan almarhum Gus Dur Ki Haji Abdurrahman Wahid. Jari ini wawalam saya nggak tahu, tapi wakilah seperti itu. Jadi kalau punya usulan pendapat ya sampai noai bowong, seneng buka seneng, peduli gak peduli, benci gak benci, terserah. Wawalam apakah itu termasuk masalah ini atau kadang-kadang juga harus diberitahu. Kadang-kadang saya dengar cerita beliau juga menerima masukan. Harusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Wa qala ma awradtul haqqa wal hujjata ala ahadin faqabilaha minni illa hibtuhu. Qala Imam Syafi'i awradtu ma aurattu, orang nyampe ke sapa ingsun al haqq ing kebenaran, wal hujjata ing hujjah ala ahadin ing atas sing suci, faqabila mongko nrimo sapa ahad ha ing hujjah minni saking ingsun illa habtuhu ngoten iki. Illa habtuhu kejaba wedi sapa ingsun ing ahad. Wa taqattu lan yakin sapa ingsun mahabbati ing demen ingsun, dan saya yakin dia orang mencintai saya. Kalau orang saya sampaikan kebenaran kok menerima, maka saya menjadi segan dengan dia, dan saya yakin orang itu ada mahabbah kepadaku, artinya ada rasa mahabbah, tidak sebagai orang yang benci kepadaku. Karena benci itu otomatis menghijab daripada kebenaran. Wala kabarani ahad alal haqqi wa dafa'al hujjah illa saqatu min aini wa rafatu fihi. Wala kabaron, orang takabur nolak kebenaran ni ingsun. Wala kabaron, orang takabur nolak kebenaran ni ingsun sapa ahadun suci alal haqqi ngatasi perkara sing hak. Wa dafa'alan menolak al hujjah yang hujjah
sapa ahad illa saqata kejaba gugur sapa ahad min aini saking mripat ingsun farafattuhu lan nolak sapa ingsun ing ahad. Kalau ada orang saya sampaikan sesuatu yang benar kemudian dia menolak dan menolak hujah padahal dia sudah tahu itu yang benar, maka orang itu bagi saya sudah tidak berarti apa-apa. Maknanya orang ini sudah kena hijab daripada takabur. Itu adalah sifat primordial daripada iblis, laknatullah. Ini wong makanya abot wong ahli ilmu niku abot. Soalnya ahli ilmu niku wong sing niku nyonggo balak sing gedhe, nyonggo ujian kata, termasuk wonten riwayat teng napa niku tengene Kudujen napa ini kitab niku Qatrul Ghais napa niku Usfuriyah napa niku. Pirang-pirang setiap hari itu setan memikul 3 atau 4 karung penyakit hasud. Yang ini 3 karung, yang itu 2 karung. Yang 1 karung. Yang 3 karung ditanya yang 1 karung ditanya, "Kenapa?" "Oh, saya kasihkan ke para pedagang supaya dengan 1 karung penyakit ini mereka saling curang." Yang ini, "Kenapa kamu 2 karung?" "Oh, ini saya kasihkan para penguasa supaya mereka saling benci sehingga saling memusuhi." Yang 3 karung, "Kenapa kok kamu bawa banyak banget?" "Oh, ini khusus saya bawa kepada para orang ahli ilmu." "Kenapa kok bawa banyak?" "Ya, supaya mereka membawa bebannya ini biar berat, karena mereka ahli ilmu. Cara kudanya juga harus tambah berat. Nah, supaya mereka saling hasud." Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakitnya itu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kallamtu ahadan qattu wa ana ubali ayyubayyina Allahul haqqa ala lisani wa ala lisani. Qala ma'uratul haqq wal hujjata ala hadin faqabilaha minni illa habtuhu wa taqattu mahabbati wa la kabarani ahadun al haqq wa dafa al hujjata illa saqata min aini wa rafattuhu. Fahadil alamah utai ikilah pira-pira tondo-tondo hiya itu al alamah Allah tirupane perkara tadulu kang nuduhake ala iradatillah ing atase oleh kersane Gusti Allah. Ala iradatillah ing atase oleh kersane Gusti Allah bil fikih kelan fikih wal munadharati lan munadharah. Fangdur kali kaya apa? Fangdur perhatikanlah kaifa ali kaya apa? Taba amanudhu ing fangdur perhatikanlah kaifa ali kaya apa taba amanudhu ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sapa annasu menungso min jumlati hadil khisalil khamsi saking jumlah ikilah pekerti kang 5 ala khoslatin wahidatin faqat ing atase tingkah kang siji faqat moko bloko. Summa khalafu summa kaifa mukunul hale kaya apa kaifa summa kaifa mukunul kaya apa hale kaya apa khalafu nulayani sapa nasu ing Imam Syafi'i fiha ing dalam khoslah wahidah aidun halimane. Coba perhatikan, inilah alamat tanda-tanda betapa Allah menghendaki dalam pribadi Imam Syafi'i adalah ilmu fikih dan ilmu munadharah. Sekarang kita lihat banyak sekali orang manusia tabahu min jumlati hadil khisalil khamsi, mengikuti dari jumlah 5 karakter tadi
satu karakter saja. Tapi pada akhirnya dia juga akan meninggalkan karakter satu itu saja. Walihada qala Abu Thawr rahimahullah ta'ala ma ra'aitu wa la ra'una misla Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ma ra'aitu ora ningali sewengsun wala ra'ala ora ningali sapa ar-ra'una wong kang padha ningali misla Syafi'i ing misla Syafi'i ing sepadan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya tidak pernah melihat dan siapapun orang yang melihat orang yang semacam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini saya melihat Imam Syafi'i cara madhab fikihnya ini ku aksaru amalan wantisaron fil ardi, paling banyak diamalkan dan menyebar di seluruh penjuru bumi. Tidak ada satu tempat pun yang dimana di situ tidak ada atau tidak ada yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Pasti ada. Dimanapun. Dalam konteks ada itu yang banyak, satu komunitas misalkan. Kalau satu dua orang ya pasti ada. Misalkan di sini mazhab jumhur Indonesia itu Syafi'iyah, pasti ada tetap orang yang mengamalkan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah tetap. Tapi tidak sebagai sebuah komunitas. Beda dengan mazhab Syafi'i, dimanapun itu negara, walaupun itu mazhab jumhurnya itu mazhab selain mazhab Syafi'i, pasti ada komunitas tertentu di sana yang memakai mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Julukannya, lakopnya adalah beliau Nasirus Sunnah, menolong sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menggabungkan metodologi ilmu ra'yi dengan ilmu ra'yi dengan ilmu mazhabu ahli ra'yi dengan mazhabu ahli hadis. Itu adalah yang mengkompilasikan, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya disebut anak zamannya itu Imam Syafi'i. Bukan berarti kemudian yang lainnya itu tidak alim, boten. Imam Malik ya alim, mengguruni Imam Syafi'i. Imam Hanafi ya alim, mengguruni Imam Hanafi. Imam Hambali alim, muridnya Imam Syafi'i. Nek muridnya belum bisa jadi di bawahnya, belum tentu. Nyatanya Imam Hambali muridnya tidak sekedar murid, malah mendirikan mazhab tersendiri, berarti sudah yasiru fi maqami ustazi atau yakumu maqama ustazi, menduduki kedudukan gurunya, sudah seperti selevel dengan gurunya. Maknanya semua orang alimun min ulama'il ummah, alamah, puncak-puncaknya orang alim zaman itu. Tapi yang kecondro di anak zaman itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Udah biyen misalkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari, orang-orang yang alim selevelnya Mbah Hasyim kuatah sangat. Teng Jawa niku kata-kata yang alim. Wonten Syekh Ihsan Jampes, wonten Syekh Mbah Fakih Mas Mambang, wonten Jawa Barat wonten sinten, wonten Jawa Tengah wonten sinten, kata alim-alim. Tapi yang kecondro sebagai anak zamannya itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Niki muridipun Imam Syafi'i yang kemudian mendirikan madhab sendiri atau manhaj.
Ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ma shallaitu ora pernah salat sapa ingsun sholatan ing salat mundu arba'ina sanatan sejak 40 tahun yang lalu. Illa wa ana kecoba ta ingsun ad'u ndongaake sapa ingsun li Syafi'i maring Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Coba. Saya tidak pernah sholat sejak 40 tahun yang lalu, sejak awal saya diaku murid oleh Imam Syafi'i sampai 40 tahun belakang berjalan sekarang ini, kecuali setiap dalam sholat saya mendoakan kepada guru saya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala fangdur ila insafid da'i wa ila darajatil man'ulah. Coba perhatikan fardur. Angen-angen sapa sira ila insafid da'i maring jujurnya atau betapa adilnya orang yang mendoakan yaitu Imam Hambali radhiyallahu anhu. Betapa beliau seorang yang munsif, orang yang jujur, orang yang menepati kebenaran. Haknya beliau sebagai murid mendoakan kepada guru. Wa ila darajatil mad'ula lan ing atase derajate wong kang didongakno lahu maring al. Perhatikan betapa tingginya derajat orang yang didoakan yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qisbihil aqrana wal amsala minal ulama fi hadhil amsar fi hadhil ansar wa ma bainahum minal musahanati wal baghdha. Insyaallah. Wa qislan perhatikanlah, kiaskanlah. Bandingkanlah bihi kelawan Imam Syafi'i al aqran ing pira-pira kanca wal amsal lan pira-pira sepadan. Minal ulama saking pira-pira alim fi hadhil ansar ing dalam ikilah pira-pira mangsa. Wa ma bainahum lan ing dalam antaraning pira-pira al-amsal wa ma lan perkara bainahum dalam antaraning al-amsal wal aqran. Perhatikanlah begitu sangat dimuliakannya Imam Syafi'i oleh muridnya, oleh teman-temannya, oleh siapapun sampai dikatakan ma ra'aitu wa la ra'una misla Syafi'i oleh Syekh Abu Tsaur, Imam Abu Tsaur. Coba perhatikanlah dengan keadaan yang lain para ulama di zaman itu, zaman hadil amsor pada zaman sekarang. Wa ma bainahum lan apa yang terjadi antara mereka minal musyahanati saking para musyahanah saking opo panas-panasan. Wal baghdha lan kebencian. Nauzubillah min dzalik. Li ta'allumi la ta'lam yaktini ngerti sapa sira taksiruhum ing pepekone al ulama naudzubillah fi da'wal iqtida ing dalam ngaku-ngaku manut. La ta'lam yaktini ngerti sapa sira nek jawabe wakis mau fangdur la ta'lam taksirum ing pepekone para ulama al-amsor fi da'wal iqtida ing dalam ngaku-ngaku manut biha ulai marum kuno kibarul aulia, kibarul ulama. Maka kamu akan tahu betapa mereka telah teledor sembrono dalam mereka telah mengklaim mengikuti jalan para salafus saleh. Wa naudzubillah min dzalik. Wali kasrati du'ai lahu qala lahu ibnuhu wali kasrati du'ai lan krana akeh dungane Imam Syafi'i rahimahullah taala wa kasrati du'ai lan krana akeh dungane Imam Abu bin Hanbal lahu maring Imam Syafi'i radhiyallahu anhu taala qala dawu lahu maring Imam Hanbal sapa sing dawuh sapa ibnuhu putra Imam Hanbal saking katai abahnya itu mendoakan Imam Syafi'i. Putra ini ku heran. Ayu rajulin kana Syafi'i hatta tad'u lahu kulla hadha du'a.
Mbah, sinten sih Mbah Syafi'i niku? Kok saben dinten jenengan ndongaake? Ayu rajulun tek didini wong lanang kana ana sapa Syafi'i, Imam Syafi'i sinten sih Mbak? Imam Syafi'i hatta tad'uwa sehingga ndongaake panjenengan lahu maring Imam Syafi'i kull hadza doa kelawan saben-saben ikhlas doa dengan setiap doa ini. Faqala Ahmad radhiyallahu anhu, maka jawab sapa Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya bunayya kana Syafi'i rahimahullah ta'ala kasyamsi lid-dunya wa kal afiyati lin-nas fangdur hal hadaini min khalaf. Ya bunay, anakku, cung, kana Syafi'i ana sapa Imam Syafi'i rahimahukumullah, rahmati Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah taala mur Allah iku kasyamsi kaya dene srengenge li dunya kedue dunya. Beliau adalah bagaikan pelita di tengah kegelapan matahari di dalam alam raya. Wakal afiyat lan kaya dene kewarasan linnasi maring manusia. Beliau adalah pencerahan bagi manusia. Fangdur mongko angen-angen sapa panjenengan hal lihadaini min khalaf. Fangdur mongko perhatikanlah hal apa to lihadaini ketiga wong luru min khalaf saking pengganti. Coba perhatikan, adakah di antara pekerti seperti dua orang tadi, dua orang satu murid satu guru Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, apakah ada yang mengikutinya? Subhanallah. Wa kana Ahmad rahimahullah ta'ala yaqulu ma massa Ahmad biyadi mihbaratan illa wa Syafi'i rahimahullah ta'ala fi unuki minnatun. Ma massa, orang demek sapa Ahmad. Imam Ahmad menceritakan dirinya sendiri. Ma massa, orang demek sapa Ahmad, Imam Ahmad biadi kelawan aston Imam Ahmad mihbaratan ing pena pensil untuk apa tinta itu. Illa wali Syafi'i kejaba ketu Imam Syafi'i rahimahukumullah, rahmati Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah fi unuki ing dalem kulune Imam Ahmad apa minnatun peparing. Tidak ada satupun tinta yang tercorehkan dengan tanganku kecuali Imam Syafi'i mempunyai partisipasi dan andil di dalam semuanya. Qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan ma shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana adu fiha li Syafi'i rahimahullah ta'ala lima fatahu Allah alaihi minal ilmi wa faqahu lisadati fihi. Ternyata tidak Imam Ahmad bin Hanbal saja, Imam Yahya bin Sa'id juga mendoakan seperti itu. Ma shallaitu ora salat sapa ingsun salatan ing salat mundu 40 sanatan kejaba sejak 40 tahun. Illa wa ana kejaba lan ta ingsun iku ndongaake sapa ingsun fiha ing dalam salat li Syafi'i maring Imam Syafi'i rahimahullah taala. Lho angsal Gus mendoakan di dalam salat secara khitab muayyan. Nek cara mazhab Syafi'i mboten angsal, nek cara mazhab yang lain boleh. Berarti nek mboten angsal pripun ya dungane bar salat. Wa ana ad'u fiha li Syafi'i lima krana perkara Fatah lamma Fatah ngene. 5 krana perkara Fatah kang wis buka sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatas Imam Syafi'i minal ilmi sak ilmu, karena begitu syaratnya betapa Allah kasih buka semua ilmu kepada Imam Syafi'i. Wa waffaqahu lisadati fihi wa waffaqahu lan paring taufik sapa Allah ing Imam Syafi'i lisadati maring nutupi fi ing dalam 5 fatahu ta'ala min ilmi wa waffaqahu lisadati alaihi fihi. Lisadati maring nutufi fihi maring ngoten mawon. Karena setiap apapun yang dibuka oleh Allah
wacana keilmuan, pasti Imam Syafi'i diberi taufik, diberi kemampuan untuk menutup atau menguraikan masalahnya. Dengan segala betapa luasnya Imam Syafi'i seperti tadi, kita tahu tadi Imam Syafi'i begitu tawaduknya, begitu husnudonnya, begitu tidak gengsian dan seterusnya. Wallahu wal naktasir ala hadhi nubdah min ahwalihi fa inna dhalika kharijun anil khasar wa huwa alamu bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam hidina suratul mustaqim wa faqana Allah lima fi ridha wal afa minkum wa alim sallallahu alaihi Muhammad. Komat.